Jadi di bagian ini itu teorinya, teori segitiga api. Nanti ya aplikasinya banyak ya. Nanti dengan teori-teori ini bagaimana mengembangkan eh, pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran. Ya salah satunya misalnya kalau melihat apa di gedung-gedung ya, di gedung-gedung bertingkat atau di gedung-gedung apa yang instalasinya sudah cukup detail, ada yang namanya APAR di dinding, di sisi dinding tersebut, misalnya di perkantoran, APAR, alat pemadam api ringan. Nah, bagaimana cara kerja dari APAR tersebut ialah memblocking oksigen. Jadi pada saat terjadinya nyala api, misalnya ada objek yang terbakar, kemudian APAR atau alat pemadam api ringan ini disemprotkan ke ke nyala api ini, tujuannya adalah untuk memblok ini, memblocking oksigen. Kenapa oksigen perlu diblok? Karena kalau misalnya dia tidak diblok atau tetap tersuplai ya atau terdistribusi masuk ke sini, api akan tetap menyala. Nah, karena dia bisa eh, dilakukan seperti itu menggunakan alat pemadam api ringan, memblok bagian O2-nya sehingga yang awalnya nyala apinya itu besar, lalu terjadilah pengecilan, kemudian lama-lama akan menimbulkan kondisi yang padam ya, nyala apinya akan padam. Analoginya atau ilustrasi sederhananya yang mudah, nanti coba aja membuktikan, coba nyalakan lilin api, lilin kue ulang tahun atau lilin lampu dinyalakan, kemudian coba ditutup dengan gelas plastik, ya jangan gelas plastik, gelas kaca ditutup. Nanti coba diperhatikan berapa detik kemudian api tersebut akan padam. Nah, itu cara kerja dari alat pemadam api ringan. Dia ialah dengan memblok ini, memblocking atau menutupi oksigen supaya tidak melakukan oksidasi atau beroksidasi dengan bahan bakar tersebut. Ya, itu segitiga api sederhana seperti itu. Ada bahan baku, suhu, kemudian ada kadar oksigen. Kemudian syarat terjadinya syarat terjadinya pembakaran ya, ini menggunakan tadi teori fire triangle. Ada fuel, bahan bakar, oksigen, kemudian ada panas yang memadai. Oksigen yang mencukupi bisa menyebabkan terjadi pembakaran, panas yang cukup menimbulkan auto ignition. Auto ignition itu panas ya, panas yang cukup itu ya temperaturnya cukup mendukung untuk terjadinya auto ini otomatis titik nyala api material mencapai titik flash point. Jadi titik menyala. Jadi kalau misalnya bahan bakar itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Misalnya untuk katakanlah misalnya kertas, sebut aja misalnya daun kering. Daun kering ya, yang daun yang sudah dijemur lalu dikeringkan. Kemudian satu lagi bahannya itu misalnya kapas, kapas putih. Nah, itu akan berbeda. Misalnya ketika dinyalakan dengan dengan api, untuk bahan daun kering dengan kapas, satu lagi misalnya kertas, untuk auto ignition atau titik nyalanya itu akan berbeda. Misalnya ketika dengan menggunakan kapas,
pada temperatur misalnya pada temperatur sekitar 80 plus minus 80 derajat sudah mulai terbakar, tapi di bagian yang lain, misalnya bahan bakar yang lain, misalnya daun kering, kebetulan daunnya agak tebal, sehingga pada temperatur sekitar 80 derajat Celcius belum menghasilkan titik nyala. Nah, inilah yang dimaksud dengan panas yang cukup untuk terjadinya auto ignition atau material mencapai titik flash point. Jadi materialnya itu yang dimaksud adalah material dari bahan bakar. Kemudian bahan bakar material yang dapat terbakar, karena tidak semua material bisa dibakar. Kira-kira ada yang tahu material apa yang sulit atau bahkan tidak bisa terbakar? Ya, Izin Pak, jawab mungkin karbon ya Pak. yang tidak dapat terbakar atau sulit untuk terbakar. Kira-kira apa materialnya? Besi Pak. Besi, ya. Kemudian apalagi? Misalnya kaca ya, kaca rumah. Itu juga sulit terbakar. Kan belum pernah kan mendengar orang membakar kaca. Pernah nggak orang membakar kaca? Kalau membakar sampah, sering. Misalnya sampahnya itu ya sampah plastik, plastik plastik kantong atau plastik botol minuman atau plastik pecahan ember itu bisa terbakar. Tapi yang misalnya mendengar lagi bakar apa, lagi sedang membakar sampah kaca, belum pernah ya, atau jarang sekali mendengar misalnya membakar sampah kaca, atau misalnya apalagi yang sulit terbakar itu membakar bongkahan batunya batu sungai, bukan batu bara ya. Kalau batu bara banyak unsur C, unsur karbon, jadi dia bisa terbakar. Tapi kalau misalnya yang dibakar itu adalah batunya itu batu sungai yang kalau pernah main ke tempat air mancur itu kan banyak tuh batu-batu. Kira-kira batu itu bisa terbakar nggak dengan mudah? Nah, itu merupakan bagian-bagian yang material yang sulit terbakar, atau ya bahkan nggak bisa terbakar. Untuk membakarnya membutuhkan effort atau usaha yang cukup besar. Nah, di bagian ini ya masuknya bahan material yang yang dimaksud di sini ada bahan atau material yang dapat dibakar. Yang dapat dibakar nanti ya, coba lihat di bahan bakar tersebut. Kalau dilihat unsur kimia dari bahan bakarnya itu umumnya mengandung nilai C, nilai karbon. Jadi kalau ditulis ada nilai karbonnya. Berapa nilai karbon dari misalnya karbon dari kertas, kertas koran atau kertas HPS atau baju, kain ya, kain kering atau kain lap itu kan bisa juga terbakar. Itu ada nilai C-nya, nilai karbonnya. Nah, nilai karbon ini merupakan unsur yang bisa terbakar ya, sama juga kalau di C itu ada CH4, kemudian ada CH2, kemudian ada CH6. Nah, ini adalah unsur C-nya, unsur karbon tersebut yang bisa terbakarnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba masuk lagi ke slide selanjutnya ya. Untuk slide berikutnya, flash point. Flash point atau dalam arti nyala, titik nyala. Kenapa ini perlu terjadi?
api membutuhkan waktu untuk bisa menyala. Api nyala ya, api yang digunakan flash point titik nyala. Titik nyala ini temperatur terendah di mana materi volatil mudah menguap, sehingga di ruang terbuka jika bahan bakar terkena percikan api, percikan api itu kan banyak cara bisa menimbulkan, misalnya menggesekkan antara dua komponen logam yang keras juga bisa menimbulkan percikan. Misalnya logam material yang keras ya, seperti menggesekkan batu yang keras juga digosok-gosok, digesekkan dengan cepat, juga menimbulkan percikan. Nah, percikan inilah yang nanti percikan api tersebut yang nanti dimanfaatkan untuk ditembakkan atau disemprotkan ke atau berikan ke bahan bakar tersebut. Flash point temperatur terendah di mana materi volatil mudah menguap, sehingga di ruang terbuka jika bahan bakar terkena percikan api dapat langsung terbakar. Jadi bahan bakarnya bisa langsung terbakar, bisa misalnya yang umum ya, mudah terbakar itu ya bahan bakar dalam fase gas. Gas itu mudah sekali terbakar. Makanya sering kali terjadi kejadian di rumah atau dimanapun itu, di tempat tertentu, misalnya kebakaran ditimbulkan karena tabung gas yang bocor, tabung gas memasak ya, atau tabung gasnya. Karena fase yang paling mudah sekali untuk terbakar ketika ada percikan api. Percikan api itu bisa saja ditimbulkan dari ada bagian objek yang keras saling bergesekan, atau juga bisa dihasilkan dari efek konsleting listrik ya. Jadi positif negatif dari kabel listrik itu bertemu secara kontak atau terkena secara kontak sehingga menimbulkan percikan api. Nah, percikan api ini melakukan terkontak dengan atau terhubung dengan bahan bakar yang mudah terbakar ya, sehingga menyebabkan langsungnya bahan bakar tersebut terbakar. Di ruang terbuka jika bahan bakar terkena percikan api. Ya, ini kenapa dituliskan di ruangan terbuka? Karena di ruang terbuka ini juga suplai O2 atau suplai oksigen itu lebih support ya, lebih mendukung karena akan terbuka. Di oksigennya lebih banyak sehingga menimbulkan proses pembakaran akan lebih mudah. Ya, ini merupakan tabel untuk fuel. Fuel itu bahan bakar. Bahan bakarnya ada yang terdiri dari 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etanol, gasolin, diesel, jet fuel, kerosin, vegetable oil, biodiesel. Untuk bahan bakar, misalkan bahan bakarnya itu etanol, kandungan etanolnya ini 70%. Jadi bahan bakar etanol ini memiliki kandungan 70%. Flash point akan menyala jika terkontak dengan temperatur 16,6 derajat Celcius. Jadi cepat sekali mudah terbakar. Nah, ini merupakan yang tadi etanol. Etanol ini yang mudah terbakar. Jika kandungannya 70% ya, 70%, dan dia akan menyala flash point-nya atau titik menyalanya ini pada temperatur diperkirakan 16,6 atau sekitar 16,6 derajat Celcius, atau kalau dikonversikan ke satuan Fahrenheit ini 61,9 derajat Fahrenheit.
auto ignition temperatur 363 derajat Celcius. Nah, untuk gas-gas tersebut memiliki variasi, misalnya untuk gasolin ini dengan diesel, dengan jet fuel, dengan kerosin, vegetable oil, memiliki temperatur flash point yang berbeda atau temperatur yang dibutuhkan membutuhkan perbedaan. Nah, dengan mengetahui karakteristik ini, nanti kan fuel itu kan banyak sekali ya. Tidak hanya etanol, tidak hanya gasolin, tidak hanya diesel, tidak hanya jet fuel, kerosin, vegetable oil atau biodiesel, bisa saja bahan bakarnya ini kalau ditambahkan di tabelnya ada batu bara, ada kayu bakar atau kayu kering ya atau ranting, kertas HVS atau kertas tulis atau kertas koran atau plastik, ya nilai flash point-nya juga akan berbeda-beda. Nah, dengan mengetahui nilai flash point, jadi nanti bisa memperkirakan kapan dia akan mengeluarkan titik nyala tersebut. Ya, ini ilustrasi. Di bagian ini ada nyala api. Nyala api yang pertama, di gambarnya terlihat tampilan share screen-nya. Untuk share screen-nya terlihat. Ya, kira-kira bisa membedakan nggak antara nomor 1, 2, 3, 4? Warnanya apa aja? Yang untuk warna pertama ini warna apa ini? Kuning, Pak. Warna bening ya, warna orange ya. Kemudian ya yang ini ada ini warna apa? Ungu ya. Keungu-unguan, kemudian ada warna biru. Nah, ini kenapa warna-warna tersebut bisa berbeda-beda nyala apinya? Yang pertama untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini ketika saluran oksigen O2 ya, di sini disebutkan kita sebut aja ini oksigen atau O2-nya ini pembakarannya ditutup. Jadi saluran oksigen pembakarannya ditutup. Jadi oksigennya itu yang disuplai ke bagian ini kecil sekali, bahkan nanti di close, ditutup, dan apinya bisa padam. Kemudian yang kedua, saluran oksigen dibuka setengah. Ini kalau misalnya valve atau katupnya itu ada pembukaan, misalnya dibuka, kan kalau satu kali lingkaran itu kan 360 derajat, dibuka setengah, 180 derajat terbuka. Lalu yang ketiga, saluran udara hampir terbuka penuh. Jadi kalau dibuka 180, kalau ditambah lagi ya 270, ya hampir terbuka penuh. Dan yang keempat, saluran udara terbuka penuh. Nah, inilah yang menghasilkan nyala api yang paling tinggi temperaturnya, nilai apa? T-nya T di sini juga nilai temperatur, ini sebut aja nilai T1, ini nilai T2, sehingga kalau dituliskan T2 lebih besar dari nilai T1. Temperatur 2 lebih besar dari T1 ya, yang nyala yang sisi nomor 1. Yang ini yang T2 itu yang nomor 4 lebih besar dari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh saluran udara yang terbuka secara penuh. Jadi oksigen udara yang disuplai ke pembakaran ini, ruang bakar ini atau proses pembakaran ini terbuka secara penuh. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Nanti absensi di Edmodo, saya akan tuliskan link absensinya atau absensinya.